Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rangga Iskandar Dinata, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 2018-01-082, semester 6 kelas non-reguler. Pembuatan video ini dilakukan untuk menjelaskan tentang apa itu dari pengertian metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Untuk metode pembelajaran sendiri terbagi berbagai macam, yaitu baik yang berpusat kepada siswa ataupun pembelajaran e-learning yang sekarang sedang kita lakukan karena masa pandemi, baik dari SD, SMP, SMA, ataupun perguruan negeri. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai, MPD. Langsung saja, untuk pengertian dari metode pembelajaran sendiri, dari KBBI disebutkan bahwa metode adalah suatu cara. Nah, untuk pembelajaran, KBBI menjelaskan bahwa itu adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik. Adapun Supriyono menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah suatu pola yang dilakukan oleh guru untuk tercapainya suatu pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Berlanjut ke pengertian metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi dapat disimpulkan, metode pembelajaran yang berpusat kepada guru adalah suatu proses pembelajaran yang dipusatkan atau berpusat oleh guru agar pembelajaran tersebut tercapai lebih baik dan optimal, baik itu dari segi efektifnya ataupun efisiennya. Nah, di dalam metode pembelajaran yang berpusat kepada guru tidak hanya menjelaskan tentang berbagai macam materi ataupun memberikan berbagai macam keilmuan yang dimilikinya. Komponen-komponen penting yang harus dimiliki guru dalam pelaksanaan tersebut adalah ada 3 macam. Yang pertama, menciptakan sasaran behavioral atau perilaku. Yang kedua, menganalisis tugas atau menyeleksi tugas atau menilai tugas. Yang kemudian adalah menyusun taksonomi instruksional. Itu adalah 3 komponen penting dalam pelaksanaan metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Berlanjut kepada metode pembelajaran yang berpusat kepada guru lebih dalam daripada pengertian yang disebutkan tadi. Subianto mengatakan, kelas dengan pembelajaran seperti biasa mempunyai ciri-ciri 2. Yang pertama, pembelajaran bersifat klasik, monoton, ataupun biasa-biasa saja. Yang kedua adalah para siswa yang berada di dalam kelas tersebut tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu. Jadi siswa yang ada di dalam kelas ketika pembelajaran tersebut tidak mengetahui apa tujuan mereka untuk belajar pada hari itu. Mereka hanya sekedar hadir di dalam kelas, tetapi tujuan mereka tidak terpenuhi gitu. Nah, lebih lanjutnya Subianto mengatakan ini dikarenakan guru tidak pernah atau jarang mengajak siswa untuk menganalisa secara dalam tentang suatu konsep dan jarang mendorong siswa untuk menggunakan penalaran yang lebih logis atau lebih rasional.
baik itu untuk mengkritik suatu masalah ataupun membuktikan atau memperlihatkan suatu konsep. Konsep tersebut bebas berbagai macam gitu kan. Untuk metode pembelajaran yang berpusat kepada guru sendiri ada 3 macam. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode tanya jawab. Baik, saya akan jelaskan satu persatu untuk lebih lanjut. Untuk yang pertama metode ceramah. Di sini pembelajaran hanya dilakukan oleh guru dengan bersifat ceramah atau satu arah. Hanya dari guru menjelaskan dengan menjelaskan berbagai macam materi. Jadi siswa di posisi di sini hanya mendengarkan berbagai macam argumen-argumen yang dikemukakan oleh guru. Nah, berbeda halnya dengan demonstrasi. Demonstrasi selain hanya berbicara tapi mempraktekkan. Seperti halnya contohnya di dalam ilmu sains, guru selain memberikan teori dan juga pasti memberikan juga praktek atau demonstrasi untuk berlangsungnya pembelajaran tersebut. Atau bisa dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan mereka kaum muslimin sholat gitu kan. Itu salah satu contohnya. Banyak lagi berbagai macam contoh dari metode demonstrasi. Metode demonstrasi pula lebih banyak mengambil mengambil kefokusan siswa. Karena jika siswa tidak fokus kepada demonstrasi yang diperagakan oleh guru di depan kelas, maka siswa ada kemungkinan tidak mengerti terhadap materi yang dipelajari tersebut. Karena sulit bagi siswa tersebut untuk mengetahui atau paham terhadap materi tersebut hanya dari sebatas teori. Jika memang sudah disiapkan oleh guru tersebut metode demonstrasi, karena yakin anak didiknya akan lebih paham jika diberikan demo. Yang selanjutnya ialah metode tanya jawab, yaitu metode terakhir. Nah, untuk metode tanya jawab ini keberlangsungannya seperti halnya diskusi. Jadi baik itu dibuat kelompok A dan B di dalam kelas tersebut, kemudian mereka membaca materi masing-masing dan di dalam kelas tersebut mereka mengkritik dan menganalisis materi tersebut, kemudian dipertanyakan. Atau metode tanya jawabnya antara guru dan murid. Jadi guru membuka sesi tanya jawab kepada murid, bagaimana, apakah ada yang tidak mengerti atau belum, atau guru yang memberikan sebuah pertanyaan kepada murid untuk mengetahui apakah si murid tersebut sudah paham atau tidak terhadap materi yang diutarakan oleh guru tersebut atau dijelaskan. Namun pertanyaannya bersifat langsung, bukan membuat sebuah tes begitu, seperti evaluasi. Jadi hanya seperti perbincangan hangat yang seperti berjalannya diskusi. Dari ketiga metode tersebut, metode pembelajaran baik itu ceramah, demonstrasi, tanya jawab, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terkadang metode ceramah lebih baik daripada metode tanya jawab di suatu tempat, dan di tempat yang lain metode tanya jawab lebih baik daripada ceramah, ataupun sebaliknya demonstrasi dan tanya jawab atau demonstrasi dan ceramah. Hal ini berlangsung sesuai situasi kondisi yang terjadi di lapangan, dan tidak jarang pula sang guru melakukan atau melaksanakan dua metode sekaligus, baik itu dari segi ceramah, kemudian tiba-tiba memperagakan berdemonstrasi atau tanya jawab. Itu tergantung situasi opsional.
Jadi ya, ingin dilakukan satu metode boleh, dua atau tiga dilangsungkan atau dikombinasikan juga boleh. Untuk ciri-ciri metode pembelajaran, ada 4 ciri. Metode pembelajaran yang bersifat pada guru tentunya ya. Yang pertama, guru menjadi pusat. Dan ketika guru menjadi pusat ini, guru harus memiliki 3 peran, yaitu sebagai perencana terhadap metode tersebut untuk merencanakan bagaimana proses pelaksanaannya. Yang kemudian, yang kedua, penyampai informasi. Penyampai informasi di sini ya menjelaskan tentang materi. Yang ketiga ialah evaluator. Jadi guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah terlaksana. Apakah metode tersebut sudah bagus atau tidak, atau perlu perbaikan atau tidak. Yang selanjutnya ialah siswa di dalam ciri-ciri metode pembelajaran yang berpusat pada guru di sini berposisi sebagai objek. Jadi bukan sebagai subjek. Berbeda halnya jika metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru yang menjadi objek. Nah, kemudian yang ketiga ialah pembelajaran terjadi pada waktu dan tempat yang tertentu. Dimulai masuk pada jam 7 pagi, kemudian pulang pada jam 12 siang. Lokasi berlangsungnya pembelajaran di sekolah atau instansi pendidikan. Pokoknya semuanya sudah terstruktur dan terencana yang rapi. Terstruktur, sistematis, dan masif pokoknya. Baik itu dari waktu ataupun tempat. Dan juga pendidiknya juga sudah menjadi guru tetap atau guru yang memang berproses di instansi pendidikan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran adalah penguasaan materi. Jadi tujuan dari metode pembelajaran pusat di guru ini ialah si anak harus menguasai terhadap materi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran yang ceramah, demonstrasi, tanya jawab itu bisa disesuaikan kondisional. Seperti halnya yang telah saya katakan tadi. Terkadang ceramah lebih baik daripada demonstrasi dan tanya jawab, ataupun sebaliknya, demonstrasi lebih baik daripada ceramah dan tanya jawab. Untuk pengertian itu kelebihan dan kekurangannya lebih lanjut, itu bisa kita rasakan sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ingin menjelaskan lebih panjang lagi tentang metode pembelajaran pusat di guru ini, tetapi waktunya tidak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.